Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-20. Wala yasalu ahadukum fi salatin man tadarrasalah. Senantiasa seseorang itu berada di dalam pahala salat selama ia menunggu salat. Ada juga yang mengatakan selama ia menunggu salat maka disebut salat. Maksudnya itu bernilai salat atau berada di dalam wilayah salat. Jadi salatnya itu ditunggu-tunggu. Ini sangat luar biasa. Dan memang sebenarnya seharusnya kita itu memang harus begitu. Salat itu ditunggu-tunggu. Itu ideal. Kita tidak akan bisa mencapai tabiat yang demikian, maksudnya menunggu salat itu tadi, selama kita tidak memiliki kesadaran penuh untuk apa sih kita diciptakan atau kita dizahirkan di alam dunia ini. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu memang tidak hanya salat, ibadah itu banyak. Tetapi salat ini adalah ibadah yang ditentukan waktunya oleh Tuhan kita. Tuhan kita yang maha baik. Jadi dia menentukan kita itu menghadap kepadanya itu di dalam satu hari satu malam itu sebanyak 5 kali. Dari 5 kali ini tadi mudah-mudahan berefek kepada waktu yang seterusnya. Jadi seumpama masuk zuhur itu waktunya itu dari tengah hari sampai masuk asar itu semoga efeknya ada efek atau asar atau bekas-bekas daripada penghambaan kita itu tadi. Jadi untuk mencapai supaya merindukan salat itu kita menyadari tentang keberadaan kita di dunia ini, kita untuk beribadah. Dan salah satunya ibadah yang terbaik itu salat sebenarnya, karena ini langsung menghadap. Memang ibadah itu ada ibadah sosial, yang lainnya kan ada ibadah ritual, ada ibadah itu ibadah sosial. Semestinya ibadah ritual yang menghadap kepada Tuhan kita ini semestinya ini menjadi prioritas pertama kita, prioritas utama. Jadi kalau kita bekerja itu sebenarnya karena menunggu-nunggu waktu salat berikutnya. Nah, sebenarnya itu. Jadi kalau mereka yang memiliki kesadaran tinggi itu perhatian banget terhadap salat. Pada ketika masuk waktu salat, alhamdulillah. Nah, tapi bagi mereka yang awam itu ada rasa berat, mungkin ada rasa beban. Ini sebenarnya sudah bagus kalau masuk waktu salat, kalau tidak dikerjakan itu ada rasa beban karena ini mengaitkan dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Tetapi bagi mereka yang sudah memiliki kesadaran yang tinggi, biasanya ini ahli tasawuf. Tapi ahli tasawuf itu tidak mesti yang meninggalkan dunia mutlak. Bisa juga dari mereka itu yang mengambil dunia tetapi yang ingin untuk kemaslahatan akhirat. Kenapa dia ingin berusaha mencari duit? Karena supaya gampang beribadah. Nah, gitu. Jadi bukan untuk perihal dunia. Mereka mengambil dunia tetapi untuk akhirat. Namun di sela-sela kesibukan mereka justru salat ini sangat mereka perhatikan. Mereka tidak ingin lalai di dalam waktunya. Itu
salah satu daripada sufi. Kalau sufi itu dikatakan orang yang pakaiannya compang-camping tetapi tidak memperhatikan salat, itu sebenarnya bukan sufi, bukan sufi. Jadi kalau tingkatan sufi itu tingkatan yang ubudiyahnya itu tinggi sebenarnya. Walaupun nampaknya dia mengerjakan uh, pekerjaan dunia, tetapi itu bisa bernilai ibadah. Kalau dia makannya itu dia ingin supaya dia itu kuat di dalam beribadah. Nah, jadi motivasinya semuanya itu beribadah. Ya, di dalam penunjang ibadah itu tadi supaya dia itu dekat dengan Tuhannya. Jadi seseorang yang tidak menghiraukan salat atau tidak bisa salat ini sebenarnya sangat sangat disayangkan, dan ini menunjukkan kerendahan diri seseorang. Tuhan tidak mengizinkan dia sujud atau tidak dipanggil menghadapnya. Kalau bagi para sufi itu sebenarnya menghadap Tuhan itu, mereka ingin di dalam menghadap Tuhan itu jika boleh mereka tidak hanya 5 waktu, bahkan mereka itu ingin bisa 2 kali lipat, 10 waktu pun. Kalau bagi kita 5 waktu terasa berat karena ada yang sebagian ini mengurangi daripada waktu kita berusaha, berarti dia itu hidupnya itu tidak sadar, berarti dia mengkondisikan dirinya itu untuk berusaha. Jadi kalau orang mengkondisikan diri untuk beribadah itu sebenarnya senang, dan kalau dipikirkan, ditelaah lebih dalam lagi, Tuhan kita yang maha baik yang telah memberikan kita segalanya, yang kita punya rumah, tanah, punya anak, punya istri, sebenarnya itu semuanya milik Tuhan kita. Tanah yang kita pijak milik Tuhan kita, air yang kita minum milik Tuhan kita, makanan yang dia tumbuhkan dari tanah itu sebenarnya Tuhan yang menumbuhkan, dia yang menurunkan hujan. Jadi semuanya kenikmatan yang ada itu dari Tuhan kita, dan itu sebenarnya atas nikmat yang banyak itu kita wajib mensyukurinya. Salah satunya adalah dengan cara mengerjakan ibadah salat. Rasulullah kan ditemui di dalam riwayat beliau itu beribadah malam, itu beribadah yang kuat. Kemudian ditanya oleh Aisyah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Kemudian Rasulullah menjawab, apakah aku tidak senang menjadi hamba yang pandai bersyukur? Itu Rasulullah menjawab. Jadi sebagai perwujudan rasa syukur. Jadi sebenarnya tidak mencari pahala karena sudah menerima nikmat yang banyak. Jikalau kita ibaratkan budi itu sudah terhutang budi, tinggal membalasnya saja lagi itu. Jadi bagi mereka ahli tasawuf itu yang menyebabkan mereka itu masih tidak ingin meninggalkan dunia itu karena masih ingin salat begitu. Karena di dunia ini ada salat sebagai ubudiyah atau terima kasih kepada Tuhan. Nanti kalau sudah di surga, kalau di akhirat itu kita seandainya masuk surga itu tinggal menerima nikmat yang senantiasa berkepanjangan, tiada berkesudahan. Nah, itu kapan lagi kita berterima kasihnya kalau tidak di sini, kalau tidak sekarang ini? Sebenarnya bukan saja atas nikmat yang nanti, tetapi nikmat yang ini, yang banyak ini. Kan kalau di surga nanti tidak ada lagi itu salat, tidak ada lagi, semuanya menerima nikmat saja. Itu yang kita itu keberadaan kita pada ketika berdiri salat itu adalah sebaik-baik keadaan kita. Itu sebenarnya lebih baik daripada kita
bekerja sebenarnya. Tetapi kalau kita bekerja, kita akan merindukan waktu-waktu salat. Karena seseorang yang hatinya sudah terpaut dengan Tuhannya, dia sebenarnya ingin terus bertemu. Sebagaimana seorang kekasih dengan kekasihnya, dia senantiasa ingin bertemu. Pada ketika pertemuan itu terjadi dengan diberi waktu yang sedikit, maka dia merasakan kurang puas. Maka dia ingin lagi bertemu, dan bahkan pada ketika dia bertemu yang sebentar itu, pada ketika berpisah rasanya masih ada rasa pertemuan itu, dan dia akan merindukannya itu. Pada ketika pertemuan berikutnya, maka dia akan menyiapkan yang terbaik dalam pertemuan itu. Seumpama dia punya pakaian, tentu pakaian yang terbaik yang dia akan siapkan untuk pertemuan. Seandainya perkataan, dia akan berkata dengan kata-kata yang pilihan, kata-kata atau perilaku yang bagus. Itu. Jadi kita melanjutkan pengkajian kita. Ini mukadimahnya terlalu panjang, ini 11 menit. Pengkajian kita yaitu melanjutkannya bab salat secara syariat. Kan ada secara tarikat, hakikat, ma'rifat, dan sir. Jadi masih bab secara syariat. Kemarin sudah kita bahas niat, mukaranah niat, uripiyah, tausi'iyah, bastiyah, majdubiyah. Itu kemarin kan. Kemarin saya lupa dari uripiyah langsung kepada bastiyah. Salah di dalam mengucapkan. Karena memang bisa saja yang ingatan kita pada ketika kita memulai begini, hati kita itu ada rasa yang kurang fokus, yang ingin kita sampaikan bisa saja lupa, yang kelupaan bisa kita sampaikan. Jadi rukun yang kedua setelah niat kemarin yaitu berdiri betul. Berdiri betul ini meluruskan tulang belakang. Jangan condong ke depan, condong ke kiri. Jikalau tidak uzur. Seandainya lurus begini walaupun bersandar ke dinding, seandainya dinding ini diambil, kita jatuh, itu tidak apa-apa asal di sini lurus tulang belakang. Kemudian kaki itu begini ya. Nah, lurus rata. Jangan begini. Biasanya orang terbuka begini. Dan jangan terlalu buka. Lurus. Jadi kalau dilihat dari atas ke bawah itu rata saja, bukan yang begini atau begini terlalu rapat. Itu menurut fikih apa biasanya selalu kamara itu muni usali. Oh bukan, istau sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Merapatkan saf itu adalah bagian daripada kesempurnaan salat. Jadi yang dirapatkan itu saf, bukan kaki. Kalau kita terbuka itu malah membuat saf itu renggang atau jarang, berjarak jauh. Jadi sebenarnya supaya yang ini dengan bahu kita dengan bahu yang lain itu tidak jauh, ini jangan sampai dibuka begitu. Ini mungkin tersalah di dalam memahami hadis ini. Jadi kalau kita biasanya itu paling rapat itu segini, sela dari kaki kita paling lebar segini biasanya, tapi yang sedang segini. Jadi ini selaras. Dan ini menghadap kiblat, jangan begitu menghadap kiblat begini terus. Sebagaimana Rasulullah itu kebiasaan beliau berdiri begitu kaki. Jadi di sini sekaligus untuk membedakan antara adat dengan ibadat. Adat kita biasanya berdiri begini kan kaki. Itu supaya beda dengan berdiri adat atau berdiri kebiasaan gitu.
dan berdirinya itu muka itu menghadap atau melihat kepada tempat sujud. Jadi ini termasuk untuk menjaga hati kita dari memikirkan yang lainnya. Maksud sujud itu, ini saya lagi sujud. Di batin itu begitu, ini saya lagi menghadap. Jadi di dalam menghadap itu, kekhusyuan itu sebenarnya, kekhusyuan zahir itu dijaga. Jangan kemana-mana, lagi ke atas. Itu dijaga sebenarnya. Kalau ingin hati kita itu khusyuk, itu sebenarnya zahir dulu dibetulkan. Jangan melihat yang, kalau ke muka begini melihat, ini bisa terlihat kalau kita berjamaah itu bisa terlihat ada pakaian-pakaian saudara kita itu yang ada tulisannya biasanya. Tulisannya macam-macam. Ada tulisannya itu obat apa gitu, atau yang pupuk, jenis pupuk rundap, atau yang coblos nomor 3 katanya, coblos nomor 2 baju partai. Nah, itu bisa mengalihkan hati kita, dan melihat ke sana itu simbol supaya kita menetapkan bahwa aku ini lagi salat. Jadi kalau kalau lari pikiran kemana-mana, kembali kembali di situ jihad kita di dalam salat kita. Kalau pikiran kemana-mana, kembalikan, 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 begitu. Supaya jangan jangan apa itu yang kemana-mana itu. Jadi kalau kemana-mana memang itu sebenarnya lumrah. Maksud lumrah itu kebanyakan begitu kita itu, karena kita itu pada waktu salat itu sebenarnya kita langsung melepas dunia. Sebenarnya lebih bagus itu kita itu menenangkan diri dulu, lepaskan seluruh perihal urusan dunia. Bisa dengan kita berzikir dulu, bisa dengan kita beristighfar dulu, supaya mengosongkan, supaya di dalam menghadap kepada Tuhan kita itu tidak teringat lagi. Kalau ada rancangan demi rancangan pekerjaan, atau kita sebagai arsitek, pada ketika kita menghadap Tuhan itu dikosongkan dulu. Kita sadari kita ini menghadap kepada siapa. Jikalau kita kemana-mana, pikiran kita itu menghadap kita itu, semisal ketika kita berbicara itu dengan berbicara membelakangi atau menoleh ke lain, itu adab yang buruk. Tapi bagi kita mazhab Imam Syafi'i, seberapa kita itu mendapat khusyuk, maka segitu pula nilai ganjaran. Kalau pahala kan, pahala yang didapat seumpama dari pengerjaan di dalam waktu salat itu keseluruhan 5 menit, seumpama ada 1 menit, maka 1 menit itu yang bernilai ibadah. Tetapi menurut Imam Ghazali, apabila tidak khusyuk maka tidak sah, beliau begitu. Khusyuk itu termasuk yang wajibnya bagi beliau. Tetapi kita di dalam hal ini kita ikut Imam Syafi'i. Jadi cuma kita menyadari itu, kalau kita melayang pikiran kemana-mana, kembali, cepat kembali, gitu. Makanya berdiri ini tadi supaya menyadarkan kita bahwa kita ini sedang salat. Memang terasa kalau berdirinya begini, terasa kalau begini seperti biasa, seperti seperti santai berdiri atau istirahat di tempat. Mungkin kalau yang terlalu terbuka itu tidak sigap di dalam salat. Itu berdiri betul. Kemudian rukun yang ketiga itu membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah rukun qauli, rukun bacaan. Yang mana rukun bacaan itu adalah wajib telinga kita itu mendengar. Jikalau kita tidak ujur, atau tidak ujur yang
di luar kita, maksudnya di luar kita itu ada hujan mungkin, atau ada mobil lewat, karena tempat salatnya itu dekat di pinggir jalan, tidak mengapa, tidak mendengar. Seandainya hujan, hujan yang deras itu turun, tidak kedengaran, namun kita normal seperti biasa, sebagaimana waktu kita membaca dalam keadaan cuaca bagus yang telinga kita mendengar. Jangan sampai ini hujan juga tidak apa-apa, tidak mendengar, kemudian kita me, apa itu, memelankan suara kita normal saja sebagaimana kita mendengar. Tetapi kalau telinga kita yang sudah kurang pendengaran, itu dikira-kira tidak perlu, itu sebenarnya telinga kita mendengar kalau kita telinganya sudah dikurangi pendengarannya. Ini ujur biasanya orang tua itu. Karena kalau kita sifatnya kita keraskan, ingin terdengar di telinga kita, sedangkan telinga kita itu agak tuli, ini bisa mengganggu, kalau berjamaah ya, mengganggu saudara kita yang di samping. Tetapi kalau sendiri tidak mengapa. Jadi itu. Jadi takbiratul ihram itu mengata Allahu Akbar. Pada ketika Allahu Akbar itu kita masuk di dalam salah. Jadi dimaksud takbiratul ihram itu yang asalnya tidak haram menjadi haram bagi kita. Haram mengeluarkan kata-kata selain daripada bunyi Al-Qur'an. Bahkan begitupun itu sudah bisa membatalkan. Haram memakan makanan. Makanan maksudnya ada sesuatu atau nasi bekas kita makan terselip di gigi, kemudian pada ketika kita membaca takbiratul ihram tadi keluar dia, itu jangan ditelan. Kalau bisa simpan, kalau bisa dikeluarkan sedikit sini, didorong sama lidah, habis itu bisa diambil, bisa. Ada tata caranya. Jangan sekehendaknya mengambil, itu maksudnya diharamkan kita bergerak 3 kali berturut-turut, itu bisa membatalkan gitu. Jadi itu maksud ihram itu. Namun ada juga yang mengatakan ihram itu tercengang. Tercengang. Nah, itu. Tercengang itu sebenarnya bagi mereka ahli hakikat. Tercengang itu tentang pada ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu sebenarnya bingung, tercengang itu. Ada yang mengatakan itu langsung masuk kepada wilayah ketuhanan. Tercengang, tercengangnya itu dia mau bilang hamba susah, mau bilang Tuhan susah. Kemudian rukun yang seterusnya itu membaca Fatihah. Kalau doa iftitah itu sunat. Jadi kalau doa iftitah itu bisa yang paling pendek, bisa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi. Oh, apa doa iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup di situ bisa. Kalau kita dalam keadaan seumpama apa itu, pada ketika kita datang imam sudah membaca ayat, dikhawatirkan kita itu tidak sempat membaca Fatihah, tetapi kita ingin membaca doa iftitah, itu bisa yang pendek. Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian yang wajibnya itu adalah membaca Fatihah, dan membaca Fatihah ini lagi-lagi wajib kedengaran oleh telinga kita, dan ini wajib bertajwid. Bertajwid maksudnya bertata bahasa. Tajwid itu wajib bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan makhrajnya harus kena. Jadi ini mau tidak mau ini wajib sebenarnya belajar.
bagi siapa saja yang tidak belajar, apalagi tidak bisa membaca Quran, maka ini dipastikan kalau tidak bisa membaca Quran, dipastikan salatnya tidak sah karena bacaannya tidak bertajwid, tidak kena biasanya, baik itu penyebutan hurufnya, makhraj, keluar hurufnya, bunyinya, baik itu tata cara di dalam hukum-hukum daripada membaca Al-Quran tersebut. Itu biasanya kalau kebanyakan yang salah itu pada ketika al 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 itu lam ta'rifnya, lam ta'rif apa ditentukan, jadi di sana menentukan bacaan ini wajibnya terang dan jelas, jangan alham nanti seperti apa itu kalkalah alham, jadi al alham alhamdulillahi rabbil gitu kan, alamin. Oh, ini saya lupa tadi takbiratul ihram itu tangannya, ini tangannya, maaf, kita kembali ke takbiratul ihram. Tangannya pada ketika mengucap Allahu Akbar, ini tangan mengangkat, kita mazhab Imam Syafi'i mengangkat ya. Dan ini selaras di sini. Yang ini di sini. Nah, dikira-kira begini. Nah, memang ada yang begini ya kan. Tapi kita yang menemui di dalam kitab fikih itu begini di sini. Dan ini ditekukan ke depan se menghadap kiblat maksudnya, bukan ke atas begitu. Nah, ada sedikit dan begitu. Di sini Allahu Akbar. Jadi tangan kalau kalimatnya yang lebih ideal itu barengan Allahu Akbar pada ketika bar itu lebih lebih idealnya. Jadi tangan yang yang ini dipegang sama ibu jari sama ibu kelingking. Bukan, ibu jari manis. Ada yang satu begini, ada yang dua. Nah, kalau saya lebih condong dua. Dan ini di menutup pusat di bawah dada, menutup pusat. Ada yang mengatakan di atas pusat, di bawah dada, ada yang menutup pusat. Jadi kalau saya pribadi di sini menutup pusat ya. Dan ini begini. Jadi tidak terlalu di tengah begini, tidak terlalu di tengah dan tidak terlalu ke belakang begini, ke samping begini. Ada kan yang begini. Jadi sedikit saja. Nah, di atas di bawah dada ya. Habis itu begini. Nah, kita kembali kepada Fatihah. Jadi Fatihah itu wajib bertajwid karena dia adalah Al-Qur'an. Dan uh, makhrajnya itu harus wajib kena. Kan ada beberapa huruf itu yang mirip seperti sa, sa dan sya, itu mirip. Za, ja, sa, za, ja, sa, za. Nah, za bukan zo, za. Nanti damah lagi. Itu harus wajib belajar itu. Kalau tidak belajar itu salat kita tidak sah karena Fatihah ini adalah rukun daripada salat. Alhamdulillahi rabb, itu kan di sana kan tasdid rabbil alamin. Kalau tidak belajar biasanya alamin, alif hamzah, alamin ain, gitu kan, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iya gitu kan, iya karena wa iyyaka nasta'in, ih ih dinas siratal mustaqim, siratal sa itu ya, siratal ladzina amta alaihim wairil
wairil ra tipis kan, wairil mau, jangan mage. Itu ga itu bukan huruf kalkalah. Kalkalah itu ja, ka, ba, da, ta. Baju di toko itu kalkalah. Jadi wairil mau, ada yang magedu. Jadi manjul itu. Wairil maghdubi alaihim. Jangan wairil maghdubi alaihim. Du itu ada waw di sana. Jadi kalau nya wairil maghdu tertinggal waw, tertinggal satu huruf, bisa berubah arti makna. Wairil maghdubi alaihim walad da, bukan walad do, itu patah bukan damah, walad da, mentang-mentang do tulisan Indonesia teksnya walad dulin, walad 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 dal, gitu kan dulu dalin, ambil napas baru amin. Nah, sudah se 30 menit, nanti kita sambung lagi bagian salat syariat masih. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi